Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fatahu salatun faka'annama utira ahluhu wa maluhu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini masih di seputaran awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, rahmati kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita lanjutkan kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita masih membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Di setiap masjid saya samakan supaya jangan ada keraguan. Nanti penghujung kisah Nabi Isa ini kita akan tarik sebuah kisah tanda-tanda hari kiamat dengan diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, diturunkannya Dajjal dan Imam Mahdi sampai nanti penghancuran bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dulu kisah Nabi yang lain karena masih banyak Nabi yang belum kita ceritakan. Malam hari ini kita mengulang kisah. Ada satu kisah Nabi yang namanya paling sedikit Allah sebut dalam Al-Quran. Tidak sama dengan Nabi yang lainnya. Bahkan kalau Bapak Ibu beli buku kisah 25 Nabi dan Rasul, kisah Nabi itu hanya diceritakan sepintas saja. Dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir juga menceritakan tidak terlalu banyak. Tapi banyak pelajaran yang mesti kita ambil dari ini kisah. Nabi ini disebut namanya hanya 2 kali dalam Al-Quran. Tidak sama dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi yang lain disebut Musa disebut 136 kali. Ibrahim disebut 69 kali. Nuh disebut 43 kali. Isa disebut 55 kali. Daud disebut 16 kali. Rasulullah disebut namanya 25 kali. Tapi Nabi yang kita ceritakan malam ini namanya hanya disebut oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran. Itu pun tidak menceritakan tentang kisahnya, tapi hanya Allah memberikan gelar dan peringkat kepada Nabi itu menjadi kelompok orang-orang tertentu. Nabi itu bernama Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah Nabi dari antara 25 Nabi dan Rasul. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi Zulkifli ini bukan Nabi, tapi para orang soleh. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya mengatakan bahwa Zulkifli ini Nabi, karena namanya disejajarkan, disandingkan dengan nama para Nabi. Maka dikatakan Ibnu Katsir bahwa Zulkifli ini adalah Nabi. Nabi Zulkifli alaihissalam dilahirkan di daerah Damaskus. Damaskus itu daerah ibu kota Suriah sekarang.
diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdakwah kepada kaumnya, berumur lebih kurang 65 sampai 75 tahun. Jadi Zulkifli itu umurnya sudah mulai turun ke bawah, 65 sampai 75 tahun. Nabi Zulkifli alaihissalam wafat dan dimakamkan. Para ulama sejarah berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi Zulkifli dimakamkan di daerah Baghdad, 130 km dari Baghdad. Daerah itu bernama daerah Kafel atau di kawasan pesisir sungai Efrat. Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Zulkifli ini dimakamkan di wilayah Palestina. Pendapat lain mengatakan Nabi Zulkifli ini dimakamkan di Suriah. Yang mana yang betul Ustadz? Matawa. Karena ini bukan ranah kita. Karena jangankan para nabi, para ulama saja kita tidak pernah tahu di mana makamnya. Syekh Burhanuddin itu 9 makamnya. Ambo baru mengunjungi 3. Yang pertama Syekh Burhanuddin di Kuntu. Yang kedua Syekh Burhanuddin di daerah Ulakan Pariaman. Lah sampai ke situ. Yang ketiga di daerah Kota Lamo, Rokan Hulu, jalan pasar itu dibagi 2. Di tengah-tengah tuh makam Syekh Burhanuddin juga. Pertanyaannya yang mana makam Syekh Burhanuddin? Yang paling tua di Kuntu. Yang dari kota, yang dari Ulakan Pariaman, kalau sejarah saya baca, itu Syekh Burhanuddin yang dari Pariaman, murid daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri, ulama besar, penasehat ulama tertinggi di kerajaan Narasinga II, Indragiri, meliputi wilayah Kuantan Singingi. Mazhabnya Syafi'i, tariqahnya Satariyah, yang mengajarkan Islam di wilayah Indragiri sampai ke Kuantan Singingi. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili ini punya guru 2 orang, namanya Syekh Ahmad Kusasi dan Kunani, ulama besar dari negeri Pasai di Aceh. Mereka punya murid kesayangan namanya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri. Itu yang kalau ibu ke Taluk Kuantan jumpa gedung namanya Gedung Abdul Rauf, jangan-jangan itu nama diambil daripada Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri, ulama besar di kerajaan Narasinga yang menyebarkan Islam sampai ke wilayah Kuantan Singingi. Punya murid 2 orang, salah satunya adalah Syekh Muhammad Abdullah Al-Patani, dikirim ke Thailand. Satu lagi Syekh Burhanuddin yang diulakan. Itu sejarahnya. Lantas Syekh Burhanuddin yang di Kota Lamo siapa loh? Tidak tahu. Apakah dia orang soleh atau memang makom? Makom itu artinya bukan tempat wafatnya, tempat kuburannya. Karena kalau bapak di Mekah juga ketemu di samping Ka'bah namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburannya, tempat Nabi Ibrahim memulai ketika melakukan pembangunan Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail. Maka tapak kaki Ibrahim itu dikatakan makom. Jangan-jangan tapak tilas tempat persinggahannya maka dikatakan di sana makom. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Nabi Allah yang sangat luar biasa. Nasabnya tersambung juga kepada kakeknya Ibrahim dan kepada nenek moyangnya Nabi Adam. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, tidak ada satupun para nabi yang nasabnya tidak tersambung dengan nabi yang lain. Itu tidak ada. Semua nasab para nabi itu tersambung dengan nasab nabi yang lain. Persoalannya berapa nasab ke atas atau ke bawah itu bukan ukuran, tapi yang penting seluruh para nabi itu tersambung nasabnya dengan nabi-nabi yang lain. Dari mana jalurnya nasab Nabi Zulkifli alaihissalam berbeda dengan Nabi Yakub. Jadi maaf, Zulkifli bukanlah nabi dari kalangan Bani Israel. Karena Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, 12 orang anaknya itu keturunan Bani Israel. Jalurnya jalur kiri. Sedangkan Nabi Zulkifli jalurnya jalur kanan. Dari mana datang jalur kanan? Kita naik ke atas untuk mengingatkan. Adam punya anak 40 orang. Di antara salah satunya Sis alaihissalam diangkat jadi nabi. Sis punya anak Anusi. Anusi punya anak Qainan. Qainan punya anak Mihlail. Mihlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli. Mutasalli punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam.
Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan, tinggal 3 anak, salah satunya Sam. Sam punya anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, Ra'u punya keturunan Sarut, dari Sarut ini lahir Nahur, dari Nahur ini punya anak namanya Azar, disebut dengan nama Tara. Azar, Tara, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 orang istri, salah satunya Sarah. Dikatakan dulu dalam pembahasan Ibrahim, Sarah ini adalah istri Ibrahim yang pertama. Lambat dapat anak. Kenapa? Karena tabib ketika itu mengatakan bahwa Sarah ini mandul, tidak akan mungkin punya anak. Menurut logika tidak akan bisa punya anak. Tapi apa yang terjadi? Dalam Quran diceritakan Allah utus 3 malaikat kepada Ibrahim, datang di tengah malam kepada Ibrahim, menyerupai manusia, memakai pakaian yang berwarna putih. Datang 3 malaikat datang kepada Ibrahim di tengah malam. Sampai di depan pintu rumah Ibrahim, diketuk pintu, masuklah, dibuka oleh Ibrahim. Dilihat oleh Ibrahim, Ibrahim tidak mengenal ini tamu. Tengok pakaiannya, bukanlah pakaian orang yang sedang berjalan dari jauh. Kalau berjalan dari jauh kan nampak kusamnya, bersih. Kebiasaan Ibrahim, kalau tamu datang ke rumahnya, itu dihidangkan makanan. Jadi dibuat makanan, disuruh tamu makan minum. Itu namanya kebiasaan Ibrahim. Saya coba-coba belajar baru 2-3 hari ini, tapi memang tidak kuat juga. Kenapa? Mungkin kena kesibukan. Jadi kalau kita hari ini, kalau tamu datang ke rumah, kita berikan minum. Tapi kalau ibu bisa memberikan setiap tamu yang datang makanan, berarti bapak ibu mencontoh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu kalau datang tamu, dijamunya makan dan minum. Bukan minum saja, Pak. Bukan aqua gelas saja, gitu. Makan minum dihidangkan. Ketika dihidangkan oleh Ibrahim makanan, daging semuanya, 3 malaikat ini tidak menyentuh makanan dan minuman. Ibrahim mulai takut. Ini siapa gerangan? Apa kata malaikat? Wahai Nabiullah, wahai Khalilur Rahman, wahai Khalilullah, kami ini malaikat yang diutus oleh Allah, menyampaikan kabar gembira kepada engkau, bahwa Allah akan titipkan 1 anak di rahim istrimu. Anak itu akan diangkat jadi nabi. Anak itu diberi nama Ishak alaihissalam. Ibrahim berkata, bagaimana mungkin istriku itu bisa hamil? Bini dan komandul, tidak mungkin punya anak. Sarah mendengar pembicaraan Ibrahim suaminya dengan para malaikat, tersenyum. Dari mana lo tibonyo bisa punya anak? Awak mandul, coba bayangkan. Sarah itu saja tersenyum, rasa-rasa tidak percaya. Jadi bayangkan Sarah saja hampir tidak percaya dengan perkataan malaikat. Apalagi awak kini, Pak, wajar kalau awak tidak percaya dengan janji-janji caleg deh. Itu wajar. Sarah aja ragu dengan janji malaikat. Makanya lahir anak Ishak. Ishak itu dalam bahasa Arab, kata ulama, artinya tersenyum. Maka lahirlah Ishak. Ishak pun sama keadaannya dengan Ibrahim. Ishak punya istri Ishak ini mandul juga, tidak punya anak juga. Lama dapat anak, tapi sekali diberikan anak, istri Ishak ini diberikan anak kembar 2. Satu namanya Yakub, dari keturunan Yakub ini dikatakan Bani Israel. Kembaran Nabi Yakub ini bernama Al-Ais, atau ada yang mengatakan Esau. Dari Al-Ais ini punya anak namanya Arum. Arum punya anak namanya Amus. Amus punya keturunan namanya Tawak. Tawak punya anak namanya Ayub. Ayub punya anak namanya Zulkifli alaihissalam. Maka dikatakan Zulkifli bin Ayub bin Tawak bin Amus bin Arum naik ke atas bin Ishak bin Yakub bin Tarah bin Nahur bin Sarut bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Jadi jalurnya Zulkifli ini saudara kembarnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam ini diceritakan oleh Allah namanya cuma 2 kali dalam Quran. Makanya di mana-mana buku yang Bapak baca, bacalah, asal masuk cerita Zulkifli pasti pendek alinianya. Kenapa? Allah hanya menyebut namanya 2 kali dalam Quran. Yang pertama apa Allah katakan? Dan ingatlah wa Ismail, ketika Ismail alaihissalam, wa Idris alaihissalam, wa Zulkifli alaihissalam, kullu minas sabirin.
semua itu termasuk orang-orang yang sabar. Satu, Allah ceritakan dalam Quran, disebut oleh Allah namanya pertama Ismail, yang kedua Idris, yang ketiga Zulkifli, yang keempat Allah mengatakan kulu minas sabirin, mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Titik, Allah menceritakan sampai di sana. Maka Zulkifli ini nabi yang sabar. Ibu bapak boleh baca sejarah, Nabi Zulkifli ini nabi yang tak pernah marah. Sampai seumur hidupnya tidak pernah marah, sabar. Jadi kalau ada suami ibu sabar sampai mati, ganti namanya Zulkifli. Zulkifli itu nabi yang tak pernah marah. Tapi kalau ada Zulkifli gitu, gilo pembongi nyok, saya sarankan besok pagi tolong ganti nama tu, buat malu nama nabi saja. Zulkifli itu nabi yang tak pernah marah. Dari mana Nabi Zulkifli ini dikelompokkan menjadi nabi yang sabar? Ismail, tahu kita kisahnya, siap mengorbankan diri, harta, nyawanya untuk menunaikan perintah Allah, sabar. Idris dakwanya tak diterima, tak satu pun umatnya sabar. Zulkifli pun disebutkan oleh Allah termasuk dalam kategori nabi yang sabar. Dari mana sabarnya? Itu sabar dari keturunan ayahnya. Jadi mohon maaf, Zulkifli ini nabi, ayahnya juga nabi. Ayah Zulkifli bernama Ayub alaihissalam. Jadi jangan heran, ayah nabi, anak jadi nabi. Ayah presiden, anak laikui pula jadi presiden. Itu biasa. Tidak ada masalah, jangan dicemeh pak. Ketua masoji aja orang Kuansing. Itu biasanya imamnya orang Kuansing pula. Garimnya orang Kuansing pula. Awak dia ulun menjabat le pak. Kalau bapak kepala dinas, minimal kemenakan sanak pemilih bundo kandung kerojo di dinas tu. Iyo atau ndak? Maka jangan sok-sok, biasa je lah. Apa dia tak punya jabatan, maka bercerita model itu. Jadi kalau sempat apa jadi presiden, la ilaha illallah, pembantu awak mungkin awak jadikan gubernur. Jadi biasa saja. Ayah presiden, anak jadi presiden biasa. Ayah sakit gula tu biasanya anaknya ikut gula tu. Ayah sosak ongok tu anaknya sosak ongok joyi, sama. Jadi maaf, jadi itu biasa saja. Tidak usah dibuli, Pak. Biasa-biasa aja lah. Ayah presiden, anaknya jadi presiden itu biasa. Tidak ada masalah. Kena kesempatan ada, waktu ada, momen pas. Awak-awak nana punya apa-apa, kok nikmati jalan, sabar, senyum. Tidak bisa senyum, menangis, ya masalah. Jadi tidak perlu banyak cerita kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Zulkifli ini ayahnya Nabi. Ayahnya tuh sabarnya luar biasa. Maka Ayub nih luar biasa. Makanya mohon maaf, kesabaran ayahnya diturunkan oleh Allah kepada nabinya, anaknya Zulkifli alaihissalam. Sabarnya luar biasa. Jadi memang betul, ketika Gus Baha ngaji dengan beliau, apa kata beliau? Berkahnya umat ini. Apa berkahnya? Umat ini, kalau ayahnya tuh bandit, ayahnya tuh mantiko ciri perangainya, ayah itu kucing ngaji, ayah itu tidak taat dengan Allah, tapi dia pingin berubah untuk jadi taat, maka keburukan ayahnya Allah stop hanya sampai di ayahnya. Maka jangan heran, dari preman lahir anaknya hafizah, dari preman anaknya di pondok pesantren, tapi semua kebaikan ayah ibunya mengalir dengan sendirinya sampai hari kiamat. Jadi bapak-bapak nih pak, sebetulnya kita perlu islah, niatkan untuk hijrah, mau berubah. Nanti keburukan bapak di stop hanya sampai bapak, tak Allah turunkan kepada anak keturunan kita nih. Makanya itu hebatnya Nabi Zulkifli, nabi yang sabar karena memiliki ayah yang sabar. Apa kesabaran ayah? Sudah pernah saya sampaikan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kalau ada yang mengatakan Nabi Ayub ini nabi miskin, itu bohong dia. Ayub ini nabi yang kaya. Bahkan ada para sejarah mengatakan kekayaan Nabi Ayub di bawah Nabi Sulaiman, saking kayanya. Kenapa? Pada zamannya Nabi Ayub diberikan harta yang banyak oleh Allah. Hewan ternak, kambing, unta diberikan banyak. Kebun kurma luas. Istrinya Siti Rahmah cantik. Punya anak paling banyak 12 orang. Coba bayangkan, berapa lama Nabi Ayub menerima nikmat yang Allah berikan? 20 tahun. Setelah 20 tahun nikmat Allah berikan kepada Nabi Ayub dan istri dan anak-anaknya, apa setelah itu? Allah berikan ujian. Dalam 3 hari dihabiskan oleh Allah semua apa yang dimilikinya. Hewan ternaknya dalam hari yang pertama, hewan ternaknya semuanya mati. Hari yang kedua, seluruh kebun kormanya terbakar. Hari yang ketiga, Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub. Kata ulama, tidak ada penyakit yang Allah berikan kepada kaum sebelum mereka, saking parahnya. Yang tak tanggung-tanggung lagi, 12 orang anak Nabi Ayub pada hari ketiga, semuanya ke-12 itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian Nabi Ayub, Pak. 20 tahun nikmat,
3 hari Allah habiskan semua nikmat tu. Begitu sabar Nabi Ayub. Tak sama je awak 56 tahun jadi pegawai sehat, baru setahun pensiun pinggang lah sakit lah mengeluh loh. Bongak awak. Nabi Ayub 20 tahun diberikan kekayaan, 3 hari dihabiskan oleh Allah semuanya. Tahun yang pertama hiduplah Nabi Ayub dalam keadaan miskin bersama istrinya, anaknya mati semuanya. Tahun pertama istrinya sabar, Siti Rahmah ini cantik orangnya. Dalam sejarah diceritakan, saya tidak pernah jumpa juga. Siti Rahmah cantik. Tahun pertama Siti Rahmah sabar. Tahun kedua sabar. Tahun ketiga lah mulai menggeleak-geleak seketik. Apa kata Siti Rahmah istri Nabi Ayub? Bang, yo, bukankah engkau tu Nabi bang? Iya. Mintalah ke Allah bang, doalah. Kalau Allah tak kembalikan hewan ternak kita, tidak apa-apa. Kalau Allah tidak kembalikan kebun kurma kita, tidak apa-apa. Kalau Allah tidak kembalikan anak kita, tidak apa-apa bang. Tapi minta pada Allah agar disembuhkan penyakit yang dalam diri engkau ni bang. Apa kata suaminya? Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama Allah berikan nikmat kepada kita? Kata istrinya 20 tahun. 20 tahun kita bergelima dengan kekayaan dalam ketaatan. Punya anak yang banyak, punya kebun kurma yang luas, punya hewan ternak, punya kesehatan badan yang sangat luar biasa. Baru 3 tahun ini Allah uji kita. Malu saya mengangkat tangan kepada Allah, meminta kepada Allah. Bayangkan malu Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak pernah meminta kepada Allah untuk kesembuhan penyakitnya. Berapa lama? Selama 20 tahun. Disempurnakan 20 tahun dulu. Setelah itu baru Nabi Ayub alaihissalam mengangkat tangan. Ketika Nabi Ayub berdoa, apa yang terjadi? Seluruh hewan ternaknya dikembalikan oleh Allah, kebun kurmanya dikembalikan oleh Allah, penyakit di badannya disembuhkan oleh Allah. Yang lebih hebat lagi, 12 orang anaknya yang mati tadi dari rahim istrinya Siti Rahmah, Allah lahirkan anak 2 kali lipat, 24 orang. Coba bayangkan, 24 itu salah satunya adalah Zulkifli alaihissalam. Jadi sabar aja pak, sabar. Makanya bini gua kadang-kadang, istri Nabi Ayub kok mirip dengan bini-bini awak kini mirip. Jadi kalau bini awak kini sayang ke awak pak, wajar. Gaji masih penuh, TPP masih nerimo, tukin masih ada, sertifikasi masih banyak, itu wajar pak. Tapi kalau bini, aku kata orang awak-awak kok, bini kok sama aja ome. Kalau ndak tontu ome kok asli atau ndak, bapanggang dulu. Baru nampak kalau masih kuning itu tandanya omeh, kalau putih itu tandanya bosi. Jadi kalau awak masih banyak piti, sehat badan, produktif, menghasilkan tiap hari, bini sayang kawak. Kalau tak sayang kawak, memang tak bau tak bini dia. Tapi kalau nak nengok sayang awak, pak co tengok bekok bapak lah pensiun. Bapak lah pensiun, tua, bungkuk, gaji lah dipotong lah dek Bang Riau, nimo 300.000, sayang tak bini. Makanya kata orang Sumbar, ambo ceramah di Sumbar, ada namanya tuah kudo. Apa tuah kudo deh? Kalau kudo sedang monang pacu, itu air minum kudo tu air aqua, 40.000 di Indomaret. Makannya jeraminan hijau, bapeti dikirim dari luar negeri. Atoknya genteng, kandangnya rancak. Itu kudo sedang menang pacu. Tapi kalau kudo landak monang pacu, itu minumnya air parit lah tu. Makannya lah mulai rumput yang kuning, kandangnya lah tombok-tombok dek bocor. Jadi kalau kini pak bini sayang kawak itu wajar. Karena awak pegawai PT masih ada, produktif, auto masih oke lah. Tapi kalau nak tengok sayang, makanya mohon maaf saya mau sampaikan pada kita bersama, kalau nak nengok orang-orang tua-tua itu, makanya saya selalu kalau ke pesta itu duduk 2-3 jam, 4 jam di pesta perkawinan. Bukan makan, saya duduk di belakang pentas organ atau nasyid, duduk belakang, nengok tamu-tamu yang datang. Jadi kalau ada tamu orang tua-tua, sepasang laki bini jalan tuh mau tengok, mau senyum. Kenapa? Kalau jalannya masih bergandeng-gandeng, itu tandanya gaji apa gue masih bonus. Tapi kalau lah dulu cik di muka di belakang cik, atau tandolah terpotong dek Bang Riau. Jadi saya asik saja nengok seperti itu. Kalau lah pakai Honda masih berpelukan suami istri, saya mohon maaf beberapa waktu yang lalu saya ke pasar pagi Arengka. Pagi Arengka. Beli mie untuk buat lontong. Beli mie, yang jual mie itu orang tua. Bajangguik pakai kopiah, di sebelahnya bininya bercadar. Apa katanya? Sedang jual mie itu suami bininya murid kaki-lakinya. Saya biasa saja mau urut-urut biasalah. Saya usah mie, rupanya bininya kok makan disuapi dek lakinya. Ya cemburu, mula tuh mudi itu je manjonya pak. Awak haram jada pernah suruh dek bini awak. Sakit pun disuruh makan surang je. Tapi
begitulah. Tapi sudahlah, ini memang nasib kita, terima aja lah. Karena kan awak memilih. Karena kata ulama, resiko itu konsekuensi sebuah pilihan. Awak memilih bini yang bakojo, itulah konsekuensinya. Kalau bini bakojo, awak bakojo, yo sarapan pagi le di rumah, sarapan siang ndak akan basuho doh, sarapan malam ndak akan ngado doh. Jadi nikmatilah, resiko itu konsekuensi sebuah pilihan. Maka kalau ditanya Pak Ustadz mau ndak? Saya mau Ramadan ini tiap bulan, bukan tiap hari, tiap bulan. Karena tiap bulan ini reposisi, diposisikan lagi jamaah. Kami yang laki-laki mungkin jarang pulang ke rumah, ndak bersobok sama ndak bersuo sama anak bini makan siang di meja, ndak bersuo makan malam karena mungkin ceramah luar kota, dalam kota dan sebagainya. Tapi kena Ramadan disatukan Allah. Sesibuk-sibuk apapun orang, suami istri, suami pulang ke rumah sebelum maghrib pastinya berbuka dengan istrinya, sahur dengan istrinya. Ramadan juga dibentuk perempuan bini awak. Bini awak nan pamale panyogan suku bali sambal ke rumah makan, male masak. Ramadan dirubah oleh Allah. Jam 7 pagi itu lah mulai ke kodai, jam 10, jam 2 siang lah mulai periuk dikacau-kacau. Bertanya ke lakinya, bang masak apa beko berbuka? Kolak pisang, kolak ubi, kolak ladiang, kolak batu bata. Oh bertanya. Subuh hari lah berkacau periuk. Artinya dibalikkan posisi kita oleh Allah. Makanya saya suka. Lanjut kita bahas Nabi Zulkifli. Makanya Nabi Zulkifli itu Nabi yang paling sabar. Karena ayahnya sabar. Kata Imam As-Syafi'i, sabar itu ada 3. Imam Syafi'i berkata, sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru ala musibah, sabar terhadap musibah yang Allah berikan. Apa itu musibah? Musibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, segala sesuatu yang datang kepada insan yang menimbulkan rasa sedih, tetesan air mata, rasa luka, itu namanya musibah. Bukankah musibah ini sama dengan ujian, Ustaz? Iya. Bukankah kaya ujian, miskin juga ujian? Tapi kenapa miskin dikatakan musibah? Kenapa kaya tidak pernah dikatakan musibah? Betul. Karena kaya tidak pernah Allah menggunakan kata musibah. Astagfirullahaladzim Pak Ustaz, semenjak kami dapat musibah kayu ke Ustaz. Tidak ada. Karena musibah itu datang dalam rangka kepada insan yang menimbulkan kesedihan dan luka tetesan air mata. Maka terjadi musibah. Yang pertama, as-sabru ala musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Apa Allah katakan? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau kalian minta tolong, berarti kalian susah. Kalau kalian minta tolong, berarti kalian sulit. Kalau kalian minta tolong, berarti kalian dalam keadaan kepayahan. Wasta'inu, kalau itu terjadi musibah kepada kalian, langkah pertama jangan sujud, jangan sholat. Wasta'inu bis-sabri, sabar dulu. Setelah sabar, baru wassalah, baru bersegeralah menuju Allah. Jadi langkah pertama ketika terjadi musibah, sabar. Musibah dari dalam, musibah dari luar, seluruhnya. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang datang kecuali semuanya datang dari Allah. Itu pertama, as-sabru ala musibah. Yang kedua, apa sabar yang kedua? As-sabru ala ta'atihi, sabar dalam ketaatan. Orang taat ini butuh sabar. Makanya saya katakan, saya tidak melarang Bapak Ibu baca Fadail A'mal, keutamaan-keutamaan dalam amal. Bagus untuk menambahkan semangat untuk beramal. Tapi jangan tujuan akhirnya itu. Kenapa? Karena beramal dengan amalan para pedagang karena hanya mencari untung, amalan-amalan dengan cara budak hanya berdasarkan takut kepada Allah. Ada orang beramal mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang kepada kita bersama, maaf saya ingatkan pada diri saya sendiri dan kita yang hadir pada malam hari ini. Sekedar untuk keutamaan beramal silakan, monggo, tapi jangan tujuan. Kenapa? Karena hasilnya beda-beda. Barang siapa yang menjaga salat duha 12 rakaat, Allah berikan berkah rizkinya. Aduh kawan sembahyang duha 12 rakaat jadi kepala dinas, rumah batingke, otonya 3. Ada orang sembahyang duha 12 rakaat lah dokek 2 bulan, bonti kojo umat tapanggang onda ditarik di leasing. Jadi beda-beda ujiannya. Kalau itu yang kalian harapkan, kalian akan kecewa dengan Allah. Barang siapa yang sholat 5 waktu tanpa tertinggal takbiratul ula, takbir yang pertama bersama imam selama 40 hari 40 malam, Allah bebaskan 2 sifat. Salah satunya bebas sifat munafik. Betul, ada orang sholat tak tertinggal takbiratullah, tidak pendusta, tidak pembohong, hilang sifat munafiknya. Ada kawan awak lah dokek 2 tahunnya ke masoji, kau tidak tertinggal takbir yang pertama, menduto juga jonya. Ada coba tengok, banyak oknum-oknum caleg yang ke masoji menduto jo caleg gini. Jadi kalau itu yang kita harapkan, Bapak Ibu akan kecewa. Bapak Ibu datang ke masjid ini bukan untuk kaya. Bapak Ibu datang ke masjid bukan untuk jadi kepala dinas. Bapak Ibu datang ke masjid bukan untuk dipilih jadi anggota dewan. Bapak Ibu datang kemari sujud, karena tugas seorang hamba itu sujud.
ibadah, tunduk, taat dengan siapa? Dengan tuannya. Siapa tuannya? Rabbul Izzati Jalla Jalalah, Allah. Tugas kita tunduk, sujud. Urusan sujud kita ini dihargai Allah jadi kepala dinas, bukan urusan kita. Urusan sujud kita ini dihargai Allah dengan diberikan proyek, bukan urusan kita. Tugas kita ini sujud. Ini kalau ibu ke masjid hanya berharap jadi orang kaya, biar hidup berkah, Ustaz, kaya Ustaz. Nanti kalau ibu tidak kaya, ibu frustasi. Karena ujian kita berbeda-beda. Lapanek kami sembahyang Ustaz, ladakik setahun kami hijrah, tidak aja berubah Ustaz, utang bertambah aja. Kawan tidak pernah ke masjid itu hidupnya sana, kan? Mulai keluar omongan berputus asa dengan Allah. Makanya as-sabru ala ta'ati, sabar dalam ketaatan. Taat ini butuh sabar. Hidup ini dua pilihan saja, Pak. Bapak mau milih, silakan pilih dua saja. Bapak kalau tidak mau habis harta untuk agama, harta ini juga akan habis, tapi habis untuk perkara yang sia-sia. Bapak kalau tidak mau sibuk untuk agama, Bapak juga akan disibukkan oleh Allah, tapi sibuk untuk perkara yang sia-sia. Kalau Bapak tidak mau habiskan masa untuk agama, masa Bapak akan habis juga, tapi habis untuk perkara yang sia-sia. Dua saja. Kalau hidup mau diatur, pilih beriman. Kalau tidak mau diatur, pilih kafir. Kenapa? Dalam Quran tidak ada satupun aturan yang mengatur tentang kehidupan orang kafir. Tidak ada. Buatlah sebebas-bebasnya. Tapi kalau Bapak memilih beriman pada Allah, maka siap dengan aturan. Makanya la yastawi, tidak sama. Orang-orang yang mengorbankan diri hartanya untuk agama, menghabiskan masa, tidak sama. Dan itu yang terjadi dahulu ketika peperangan Uhud. Dulu ketika terjadi peperangan Uhud antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir, maka dari kejauhan Abu Sofyan dengan Umar bin Khattab berdialog. Abu Sofyan ketika itu belum masuk Islam, karena Abu Sofyan itu orang terakhir dari kurun sahabat yang masuk Islam. Tapi saat itu dia belum masuk Islam. Pada peperangan Uhud, pasukan Nabi mengalami kekalahan. Apa kata Abu Sofyan kepada Umar bin Khattab? Wahai Umar, kata Umar, ada apa? Hari ini kita impas, podo, sama, seri. Kata Umar, apa yang seri? Kata Abu Sofyan, tidak ingatkah engkau waktu perang Badar pertama dulu, pasukan kami, kata Abu Sofyan orang kafir, 70 orang mati. Pada perang Uhud ini, pasukan kalian pun 70 orang mati. Bukankah kita sama? Bukankah kita impas, podo, seri? Apa kata Umar? La yastawi, tidak ada yang sama. Kata Umar bin Khattab, qatluna fil jannah wa qatlukum finnar. 70 orang kami yang mati hari ini pada perang Uhud, semuanya mati masuk surganya Allah. Sedangkan 70 orang kalian yang mati pada perang Badar, semuanya mati menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama. Mari katakan sabar, taat itu butuh kesabaran. Sabar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Sabar. As-sabru ala maksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat walaupun kita punya kekuatan, peluang, potensi untuk melakukannya. Di saku ambo piti limo 10 juta sebelah kanan, saku sebelah kiri 10 juta, di rekening 2 miliar. Ambo bo oto Pajero Sport Dakar ompek kali ompek, kaco film 80. Pakai celana jeans, pakai baju kaos kelinci 2 Playboy, pakai topi DKNY, Dek Kuro Nye. Keluar dari rumah pas sedang bacokak lo jobini, basobok sama mantan SMA. Memang setan kok pandai, Pak. Piti ado, oto ado, pas sedang bacokak seketek dengan bini. Terjadi maksiat, terjadi perzinahan. Saya check in di hotel, bisa saya check in di hotel, bisa. Saya punya uang, saya punya mobil, orang tidak akan tahu saya di dalam dengan siapa. Saya punya fasilitas, tapi jika saya tahan, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Artinya saya punya potensi. Makanya Bapak kalau diberikan kemiskinan oleh Allah, tidak punya piti, jangan mengeluh, syukuri. Itu tandanya Allah mulai menutup di antara salah satu pintu-pintu maksiat. Jadi kalau ada banse hidupnya, kemudian selingkuh berzina, tidak bau tak reda. Lah banse bercewek lo, la ilaha illallah. Syukuri. Kalau uang tidak punya tu syukuri, Pak. Tertutup pintu-pintu maksiat. La ilaha illallah. Gimana mau cewek? Gimana nak booking hotel, beli rokok aja sebatang piti tidak ada. Makanya syukuri. Kalau seperti ini, Pak, sabar untuk tidak bermaksiat. Walaupun potensi itu bisa kita lakukan. Dan ini butuh kesabaran. Makanya sabar ini tingkatannya pasti berbeda-beda. Itu yang pertama Allah sebut. Yang kedua Allah sebut lagi namanya dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wazkur, dan ingatlah, diulang lagi oleh Allah, wa Ismail, dan Nabi Ismail alaihissalam.
tapi diganti lagi oleh Allah, bukan Idris. Wa Ilyasa, dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Wa Zulkifli, dan Zulkifli alaihissalam. Kullu minal ahyar, mereka tuh orang-orang yang paling baik. Tadi minas sabirin, sekarang minal ahyar. Namanya diganti. Ismail orang yang paling baik, Ilyasa orang yang paling baik, Zulkifli pun dikelompokkan oleh Allah menjadi nabi yang paling baik. Kenapa? Karena kehebatan Nabi Zulkifli, pertama Nabi yang sabar, yang kedua Nabi yang tak pernah marah. Ayahnya Nabi, anaknya Nabi. Yang hebatnya lagi, raja yang memerintah ketika Nabi Zulkifli di suku Amuria itu, nama rajanya Nabi juga, Ilyasa alaihissalam. Ayahnya Nabi, anaknya Nabi, raja yang memerintah itu juga Nabi, Nabi Ilyasa alaihissalam. Jadi bayangkan, satu kerajaan, rajanya Nabi, ayahnya Nabi, anaknya juga jadi Nabi. Makanya jangan heran, tapi maaf, dalam sejarah diceritakan dalam Qasasul Anbiya, Raja Ilyasa ini sudah tua dan tidak punya anak. Tidak ada yang akan melanjutkan, siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan, tidak ada. Maka Nabi Ilyasa sebelum tua, dia membuat sayembara, dikumpulkan seluruh rakyatnya, siapa di antara kalian yang akan menggantikan posisiku sebagai raja, karena tidak punya keturunan. Tapi dengan 3 syarat. Dibuatlah syarat oleh Raja Ilyasa. Syaratnya 3, syarat barang siapa yang bisa melaksanakan 3 perkara ini, dia diangkat jadi raja. 1, orang yang berpuasa setiap hari, dari pagi sampai sore. Yang kedua syaratnya, orang yang bangun setiap malam, qiyamul lail, beribadah dengan Tuhannya. Yang ketiga, sabar dan tidak marah. 3 syarat ini ditawarkan kepada rakyatnya. Tidak ada satupun yang sanggup. Yang sanggup cuma Zulkifli alaihissalam. Kenapa? Karena Zulkifli yang rajin berpuasa siang hari, kemudian bangun tengah malam. Nabi Zulkifli tidak pernah tidur di malam hari. Kemudian Nabi Zulkifli nabi yang sabar dan tidak pernah marah. Itu syarat yang dibuat oleh Nabi Ilyasa untuk diangkat menjadi raja. Dan itu syarat itu bisa kita pakai di Pilpres 2024 kok, Pak. Tanggal lompek boleh kok. Cari pimpinan itu, pertama yang berpuasa di siang hari, yang kedua bangun di tengah malam, yang ketiga tidak marah. Kan lah kurang cie itu, tinggal 2 oleh. 2 itu pandai-pandai lah deh. Itu syarat Nabi Ilyasa buat. Tidak pernah marah. Kenapa? Maka memimpinlah Nabi Zulkifli menjadi raja. Maka dikatakan dalam sejarah, Zulkifli ini bukan nama aslinya. Nama aslinya Bashar. Zulkifli ini diberikan gelar oleh Nabi Ilyasa, raja ketika itu. Makanya ulama berbeda pendapat tentang arti Zulkifli. Pertama, ada yang mengatakan Zulkifli itu orang yang bisa memikul amanah. Jadi kalau ada di antara kita hari ini namanya Zulkifli, tidak bisa mikul amanah, saya sarankan tolong ganti je lah, jangan buat malu je. Yang kedua, ulama mengatakan Zulkifli ini artinya sabar. Sekali lagi saya katakan, jadi kalau ada Zulkifli, belajarlah. Zulkifli ini nabi yang tidak pernah marah, nabi yang sabar. Sabarnya luar biasa. Satu kisah saya sampaikan, tapi banyak kisah Israelian saya tidak mau sampaikan, tapi beberapa kisah saya sampaikanlah. Satu kisah. Apa satu kisah Nabi Zulkifli? Ketika Nabi Zulkifli sebagai raja, Nabi Zulkifli alaihissalam mengumpulkan rakyatnya. Apa kata Nabi Zulkifli? Wahai rakyatku, kita akan berperang melawan kezaliman. Kata rakyatnya, wahai Nabiullah, wahai raja, kami ini mau berperang, tapi kami ini masih cinta dengan dunia. Bisa tidak wahai raja, engkau sampaikan dengan Allah, kami akan perang hari ini, tapi pastikan jangan kami sampai mati dalam peperangan ini. Coba bayangkan permintaan rakyatnya kepada Nabi Zulkifli. Apa kata Nabi Zulkifli kepada Allah? Ya Allah, aku telah tawarkan perintahmu, tapi dia ajukan permintaan. Kata Allah, wahai Zulkifli, kami telah mendengar permintaan mereka, kami kabulkan keinginan mereka. Maka semenjak Nabi Zulkifli menjadi raja, setiap peperangan yang dilakukan kepada rakyatnya, tidak ada satupun rakyatnya yang mati. Coba bayangkan Pak, sabar menghadapi keinginan-keinginan rakyatnya. Dan ini bisa diamalkan untuk para caleg ini kok Pak. Jadi kalau caleg itu mengamalkan kisah Nabi Zulkifli, sabar. Karena keinginan jamaah kok banyak munculnya hawi sodonya. Datang ke ibu-ibu minta jilbab, datang ke ibu-ibu minta robana potong baru diboli oleh caleg lain. Akhirnya minta pula robana balik. Datang ke masjid, makanya ada anggota dewan jumpa dengan saya, apa kata dia? Ustadz, saya yang heran, Pekanbaru ini sekarang setiap saya datang ke masjid, kayaknya mereka serentak. Apa serentak? Mikrofonnya rusak semuanya Ustadz. Memang keadaan seperti itu, makanya mohon maaf, inilah Indonesia. Jadi kalau ndak omong piti apa keluar, berhenti jadi caleg, habis masalah.
Jadi kalau Kiki pilih kedekut la ilah berhenti lah. Kemudian keinginan rakyat memang seperti itu. Datang beko tim sukses. Bawa spanduk, aman Pak. Spanduk sudah dipasang, semua sudah dipasang, basis kita terjaga. Ujungnya piti. Poi Bapak kedai kopi, tidak mungkin semeja, 20 meja. Mulai daripada PT tim sukses sampai PT token listrik pun nelpon kawan, Pak bantu token listrik, Pak. La ilaha illallah. Tapi begitulah, makanya kalau dia belajar kisah Nabi Zulkifli, kalau dia bisa sabar, maka ganti caleg itu dengan nama Zulkifli. Orang yang sabar, tidak pernah marah. Makanya oleh karena itu, apa-apa hikmah yang mesti kita ambil dalam kehidupan ini, sabar. Kita sabar menghadapi kehidupan dunia ini, sabar Pak. Ada jemaah saya di Al-Mukarramah tanya dengan saya, Pak Ustadz, tanya Ustadz, bagaimana trik-trik sabar? Saya tidak tahu, saya pun baru belajar sabar Pak. Sabar saja, Bapak dekatkan diri Bapak dengan Allah. Nanti sabar itu akan diuji oleh Allah. Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah, Allah datangkan masalah. Nanti kalau kita dekat dengan Allah, Allah berikan sifat sabar untuk menahan segala apa yang Allah berikan tadi. Oh Pak Ustadz, maksudnya kalau kami tahu trik-triknya Ustadz, biar kami bisa belajar sabar. Oh jangan, kalau Bapak ingin cepat belajar sabar, doa aja pada Allah, biar cepat musibah datang pada Bapak. Karena nanti Allah akan ajarkan, sama dengan ikhlas. Ikhlas itu sifat Allah. Allah sendiri yang akan menitipkan sifatnya kepada kita. Kalau ada orang mengatakan saya ikhlas, dia perlu belajar tentang ikhlas. Makanya sabar saja, nanti ujian akan datang. Anak mati, bini mati, rumah terpanggang, awak beronti kerojo, piti ndak ada, bini melahirkan, bilang normal, rupanya operasi sesar. Nanti akan nampak, diajarkan oleh Allah. Bukan hanya di luar saja, di dalam rumah tangga juga sabar. Sabar menghadapi istri, sabar menghadapi suami. Itu muzakarah kami dengan kawan-kawan di dosen UIN Suskario. Dia bacakan satu ayat dalam Quran, apa katanya? Jangan kau wariskan keburukan-keburukan suami itu kepada istri kalian. Jangan kalian wariskan keburukan suami itu kepada istri kalian. Salah satu tafsir ulama tentang ayat ini mengatakan seolah-olah seperti ini Allah berbicara. Apa katanya? Maaf, dulu bapak ibu ketika hari ini sudah menikah, muncullah sifat-sifat yang tidak pernah bapak ibu ketahui. Dulu ketika ibu berpacaran, yang paling lombi cewek awak, nan paling ancak cewek awak, nan paling cool cewek awak, nan paling curah royal cowok awak, semuanya baik. Tapi setelah nikah baru nampak aslinya. Ketika bercewek lombui, ketika lah nikah kasar. Ketika ubah cewek cool, ketika ulah nikah berciri munculnya. Kalau kalian nampak nanti sifat istri kalian yang tidak pernah kalian temukan sebelumnya, wahai para suami, sabar, jangan marah. Kenapa? Karena Allah tidak jodohkan kita dengan perempuan lain, Allah jodohkan kita dengan para istri. Kenapa? Maaf, karena Allah tahu kekurangan para istri telah didesain oleh Allah, pelengkap dan penyempurnanya Allah titipkan dalam diri kita. Selesai. Begitu juga para ibu. Kalau ibu mengetahui sifat buruk suami hari ini yang tidak pernah ibu lihat, jangan marah, sabar. Kenapa ibu tak dijodohkan dengan laki-laki lain? Ibu dijodohkan Allah dengan suami ibu karena Allah tahu kekurangan suami ibu didesain oleh Allah, dalam diri ibu ada penyempurnanya. Jadi tidak usah, Pak Ustadz bagaimana menyatukan pandangan suami istri? Tidak usah. Suami istri ini tidak bisa disatukan pandangannya. Kita bersatu kena perbedaan. Suami istri ini sama-sama seperti baju. Suami baju, celana istri. Baju ni suami, celana ni istri. Sampai kapanpun baju dan celana tidak bisa sama. Tapi bila dipakai dia matching, saling menyesuaikan. Selesai. Karena olah tajassasu. Kalau dicari keburukan-keburukan, mohon maaf, bini mana yang sempurna gini? Aduh jemaah tanya dengan ambo, Pak Ustadz, ambo pingin bini ambo tu kok dapet jilbab panjang, pakai manset, pakai kos kaki, pakai nikop, pakai purdah, pakai cadar. Kok dapet lombui tutur katanya, sayang dengan anak-anak, rajin solat duha, rajin tahajud, baca Quran. Kalau dapet hafal Quran, awak pulangnya togak muka pintu, awak makan ditunggui makannya. Pak, ndak awak je nan pingin bini nan sempurna do Pak. Bini awak ingin do laki nan sempurna. Tak inginnya model awak kalau lah hitam pendek goput tak lo berpiti la ilaha illallah. Bukan kita saja yang ingin sempurna, perempuan pun ingin suami sempurna, ingin ganteng, bajanggui, putih, lembut, taat, pitinya banyak. Ikolah hitam, busuk, buruk tak lo berpiti dah. Jadi saling berbenah sajalah. Tak usah cari-cari kelemahan Pak. Kalau cari kelemahan semua kita lemah. Makanya istri saya punya kekurangan, saya suami punya kekurangan. Istri saya bukan bidadari, saya juga bukan para nabi. Maklumilah, sabar dan jangan marah. Karena hidup tidak lama, paling-paling 65-75 tahun saja. Setelah itu nanti ada kehidupan akhirat, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sabar. Mulai kapan kita belajar? Mulai sekarang kita belajar sabar. Sedikit demi sedikit sabar, sedikit demi sedikit sabar. Terakhir, saya ingatkan pada kita bersama,
2024 tanggal 14 Februari kita akan kontestasi politik. Oleh karena itu, pilihlah sesuai hati nurani kita, istikharah, doa panjang-panjang kepada Allah. Mudah-mudahan perbaiki diri kita nih. Bersegera semua kita memperbaiki diri. Nanti hadiah sebagai orang yang memperbaiki dirinya, nanti Allah berikan kita pemimpin yang terbaik di negeri kita ini. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Hah? Atau sudah sabar semuanya? Ya, caleg sabar sajalah. Jadi ini mohon maaf, saya mau sampaikan buat kita bersama. Kalau duduk, alhamdulillah. Kalau terduduk, alhamdulillah. Kenapa Allah punya cara yang baik? Kalau duduk mungkin ujian atau amanah. Kalau tak duduk, Allah tahu. Beko kalau duduk setahun duduk masuk penjara besok kata Allah. Allah punya cara yang terbaik, Pak. Jadi tidak ada cara Allah itu yang tidak baik. Cuman kita kadang-kadang yang tidak paham dengan keinginan Allah. Kita punya keinginan, Allah pun punya keinginan. Kita punya mau, Allah pun punya mau. Mudah-mudahan mau kita sama dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.